Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan tentang karma dan cintanya untuk setiap zodiak ya. Kayaknya aku bakal buat setiap zodiak. Mungkin dulu aku pernah kayaknya buat ya. Cuman kayaknya judulnya beda atau fokusnya kemana aku lupa. Jadi ini khusus untuk setiap zodiak, tapi aku bakal buat khusus untuk di 2024. Jadi karena ini untuk zodiak Aquarius yang sebentar lagi berulang tahun, ataupun udah ulang tahun, Aquarius, happy birthday ya, semoga yang terbaik lah untuk kamu, sehat-sehat dan bahagia selalu. Dan kita bakal fokus melihat untuk cintanya dan karma kehidupan kamu di 2024. Khusus di 2024 kita ngelihat karma yang bermain kencang itu seperti apa ya, dan juga secara penjelasan secara terlepas dari transit planet atau memang Aquariusnya itu sendiri atau energi zodiak Aquarius itu sendiri. Oke, dan sebelum itu kalau kamu pengen untuk konseling, personal reading sama aku, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, jadi kita mulai dari Aquarius. Aquarius ya, tahun ini Saturn bakal udah sepanjang tahun ini kuat banget dan rising di first house-nya kamu. Ya, so untuk kamu Aquarius di 2024 ini, dan juga numerologinya 8, jadi memang karma yang bermain aku melihat adalah tentang transformation. Transformation itu artinya perubahan besar, dan harus kita sadari perubahan besar terjadi juga dengan adanya sesuatu hal yang harus ditinggalkan ya, atau sesuatu yang harus hilang walaupun kita nggak mau untuk kehilangan hal tersebut. Nah ya, seperti keuangan, karir, ataupun percintaan. Karena di sini yang akan dibangun adalah fondasi atau standar dari hidup baru kamu di tahun ini, karena saat pas di first house-nya kamu, ibaratnya di kepalanya kamu, jadi membuat semua aspek dalam hidup kamu ya, seperti jarum jam itu dari angka ke-12 kembali lagi ke angka 12 ya sih. Jadi full 12 jam kembali ke arah yang sama seperti angka 8 yang gak ada ujungnya ya. Ini yang bermain juga untuk kamu Aquarius ya di 2024 adalah energi transformation. Jadi kalau di awal tahun kamu ngerasa udah banyak banget kecapean, kehilangan uang atau sesuatu hal yang habis-habisan, please nggak perlu untuk terlalu stres ya, karena memang ya kita stres, kita perlu memikirkan itu, tapi jangan sampai kita ataupun kamu buat kamu stres dan memikirkannya terlalu berlebihan. Itu yang aku maksud ya. Kamu bisa untuk memikirkannya, namun gak sampai kamu overthinking, menjalani sebaik-baiknya. Karena biarpun Saturn ibaratnya mengontrol semua hidup kamu sepanjang tahun ini, ingat, berarti kalau dikontrol berarti kamu gak perlu untuk melakukan hal yang berlebihan gitu. Jadi kamu hanya perlu mengikuti aliran yang ada, artinya kamu gak akan dibuat untuk jatuh sejatuh-jatuhnya jika ada problem, ada masalah gitu kan. Kamu akan diberikan jawaban dari semua masalah yang ada. Nah itu yang menjadi karma baik banget bagi seorang Aquarius untuk sepanjang hidupnya terutama sebenarnya. Cuman karena tahun ini numerologinya 8 juga akan lebih kencang lagi, ibaratnya bisa double atau menjadi thrice atau 3 times ya sih. Jadi energinya akan membuat kamu memang somehow kayak hal besar terjadi, tapi dengan mudah juga kamu keluar dari problem masalah itu yang bahkan kamu ngerasa kalau orang lain belum tentu lo bisa keluar dari fase ini dengan mudah, tapi kamu enggak gitu, kamu dengan mudahnya ya, karena ini juga artinya energi penyelamatan dari semesta, dari Tuhan untuk kamu ya. Kalau kamu diberitahukan ya sebenarnya kehidupan itu sangat indah, hanya aja ya kita yang salah melihatnya
ya kita melihatnya ke arah yang keliru, dan sekarang kamu bisa melihatnya. So aku bisa bilang di balik ini kuat banget energi, banyak banget problem, masalah atau sesuatu yang berat, sebenarnya tersembunyi suatu kelimpahan atau energi yang luar biasa yang juga dalam hidup kamu yang gak kamu sangka-sangka. Sarah, dia lagi kukurung ya, karena memang kamar sedang kubersihkan, jadi kukurung dulu mereka karena lantainya kotor ya sih. Jadi memang kamu nggak bisa dibiarkan untuk stuck di energi ini terus-terusan, Aquarius ya. Harus ada dorongan kencang, karena kamu orang yang sangat keras, dalam artian stubborn, yang tahu apa yang kamu mau, kamu inginkan gitu ya. Tapi bukan berarti dengan begitu kamu membiarkan diri kamu berjuang sendirian. Ini diberitahukan banget energinya untuk tahun ini ya, agar kamu tidak berjuang sendirian ya, Aquarius, karena Tuhan lewat planet Saturnus nggak mau untuk kamu sendirian, nggak mau untuk kamu sakit lagi ya. Kamu ngerasa nggak tahu harus gimana dalam hidup ya. No, ini dibiarkan untuk kamu belajar percaya. Saat kamu melihat ke belakang hidup kamu, kalau kamu merenungi ini ya Aquarius, kamu juga ngelihat ternyata iya ya gitu. Maksudnya kayak emang kalau ada problem, masalah, aku selalu bisa keluar dari sana. Terkadang aku kayak sempat nggak tahu harus gimana, tapi ada aja jalan untuk aku keluar dari sana. Kamu nggak pernah dibuat untuk bertahan dalam kesakitan terlalu lama ya, karena kamu benar-benar dilindungi dan dijaga. Dan kamu akan sangat merasa bersyukur sebenarnya tahun ini, karena transformasi ini sebenarnya udah kamu rasakan dari dulu, tapi sekarang perlahan demi perlahan kamu menikmatinya sebagai bentuk hikmat atau kayak kenikmatan hidup ya. Dan jadi dalam percintaan kamu juga, aku ngelihat sepanjang tahun ini kamu akan melihat kalau dengan orang yang gak baik, dengan orang yang salah, memang akan gagal dengan mudahnya. Entah dia yang pergi begitu aja ninggalin kamu, tapi dengan orang yang tepat, apapun yang terjadi akan ngasih lihat, akan terus berjuang walaupun ada energi kalian sempat dibuat menjauh ya. Ada aja jalannya untuk orang ini kembali. Jadi kamu nggak perlu takut, Aquarius. Pokoknya kuncinya di sini. Jika seseorang itu benar mencinta jalan dan jodoh kamu, aku ngeliat sepanjang tahun 2000, terutama terasa dari sekarang ya, tahun Valentine ini, dia akan kembali ke arah kamu tanpa kamu minta, tanpa kamu perlu untuk menggenggam dia dengan arah. Dia akan datang ke kamu, dia akan kembali ke kamu, dia akan menunjukkan keseriusannya sama kamu, di mana dia menginginkan kamu, mengharapkan kamu ya. Jadi kamu akan melihat percintaannya akan sangat-sangat indah, dan gimana pun mau kamu jauh dari dia atau dia jauh dari kamu, dia akan tetap menuju kamu. Di sini aku ngerasakan banget energi seseorang yang mau kamu ninggalin dia, mau sekuat apapun. Ini energi seseorang yang sangat-sangat setia ya. Apapun yang terjadi, dia akan menuju kamu. Apapun yang bermain, dia akan tetap berada di samping kamu. Dia nggak akan mudah untuk ninggalin kamu. Bermain maksud aku adalah energi yang bermain di sini. Mau kalian komunikasi atau enggak, apapun yang terjadi, tetap aja hati dia tetap milik kamu. Dan di sini ngasih lihat juga ya, aku bisa melihat energinya adalah untuk karma kamu. Dalam keuangan juga akan sangat-sangat membaik. Ada deep big transformation keuangan ini yang akan sangat membaik, jauh lebih dari yang kamu duga sebelum ini. Ternyata energinya jauh-jauh membaik. Kamu nggak ngerasa ini bisa terjadi seperti ini, karena kamu udah terbiasa atau enjoy dengan energi yang kamu punya apa adanya. Sekarang ternyata malah jauh membaik, dan kamu happy dengan apa yang kamu miliki, kamu jalani sekarang ya. That's good ya. Coba kita lihat oracle-nya ya untuk yang bermain kencang ya. Jadi kamu udah menikmati hidup kamu lah ibaratnya. Jadi saat sesuatu
menjadi lebih baik, kamu agak ngerasa aneh gitu ya, tapi ya that's okay ya. Kamu tahu harus gimana dalam hidup, kamu sosok yang kuat di sini ya. Oke. Aquarius, voice, higher power. Ini ibaratnya kalau dalam keyakinan, dalam agama, ibaratnya kayak ya Tuhan Sang Pemilik Semesta benar-benar memberkati kamu, memberkahi kamu tahun ini. Memang terasanya di akhir Januari ini ya, bukan di tahun baru kemarin. Kenapa sih chaos dan konflik ya harus benar-benar tertinggal di masa lalu, tertinggal di tahun lalu. Dan ya waktunya untuk kamu bahagiakan diri kamu. Gak perlu untuk terlalu banyak berpikir, bahkan jika kamu takut akan kesakitan, kecewaan lagi, menarik diri pun, kamu mau lari kemanapun ya, kebahagiaan ini akan tetap menuju ke kamu ya. Hanya aja ya sewaktu kita bersih-bersih, waktu kita untuk ngelepasin semuanya, ibaratnya kita bersih-bersih itu adalah kesempatan untuk kita rearrange atau kita mengatur apapun yang selama ini kita kira sudah in order ya. Dengan energi kita perlu bersih-bersih dalam hidup kita, meninggalkan hal yang lama, itu artinya kesempatan kita untuk melihat. Kan kita nggak akan pernah belajar dari sesuatu yang selalu baik-baik aja, itu yang aku maksud. Jadi problem, masalah, bersih-bersih artinya untuk kita belajar meninggalkan atau melepaskan hal yang harus dilepaskan ya, karena semua hal itu nggak akan pernah menjadi stuck. Pasti ada energi namanya rearrange atau pengaturan ulang gitu. Jadi kita nggak bisa sekali kita memakai sesuatu hal, menggunakan sesuatu hal, satu energi dalam hidup kita nggak bisa terus-terusan di situ. Kita harus keluar sesekali untuk melihat gimana cara kita untuk ngehandle ya, dan membersihkan apapun yang nggak perlu. Karena semakin kita sering ada di posisi itu, ibaratnya kita jadi nggak akan ngelihat apa yang benar-benar negatif dan apa yang positif untuk diri kita. Itulah yang terjadi ya. Jadi jujur aku sangat menyukai energi kamu Aquarius ya. Mungkin bagi kalian mungkin energi yang aneh atau gimana, tapi jujur kalau aku pribadi, aku seseorang yang suka belajar, suka untuk melihat apapun secara spiritual dan psikologi. Justru aku sangat suka dengan energi kamu, karena ini artinya kamu benar-benar udah siap, ready dengan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ya. Ibaratnya kamu udah dikasih hidup yang ibaratnya ya kayak kasar, seburuk-buruknya kehidupan ya. Jadi saat nanti sebaik-baiknya kehidupan pun akan kamu rasakan sih. So itu karma terbaik ya aku lihat untuk kamu di tahun ini. So congratulations, aku harap banget ini resonate untuk kamu ya, hadiah untuk ulang tahunnya kamu. Okay, so that's it. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.